Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri. Kita di sini akan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan alat dekomposer serta membuat ekoenzimnya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Reyata Deo dengan NIM 241 0312 015 dan Anda rekan saya. Nama saya Isyana Briani dengan NIM 241 0312 022. Dan nama saya Ali Alsat dengan NIM 241 0312 021. Dan yang pertama kita akan menjabarkan atau menjelaskan bagaimana proses perakitan dari alat dekomposer ini sendiri. Mungkin kalau dilihat di sini udah agak sedikit terbentuk dari bagian ember-embernya, udah ada bolongan dan udah ada bagian komponen yang terpasang. Kalau mau lihat gimana caranya udah seperti ini, kita akan lihat di video sebelumnya. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat alat dekomposer seperti pada video sebelumnya. Oke, pertama-tama kalian bisa gunakan spidol sebagai penanda, lalu sesuaikan lubang yang akan dibuat. Nah, untuk ketinggiannya bisa disesuaikan pada keran yang akan dipasang ya teman-teman. Selanjutnya, hidupkan solder. Pada kali ini, solder yang kami gunakan adalah solder api, dan untuk teman-teman bisa pakai solder jenis apa saja agar bisa melubangi ember yang sudah diberi penanda. Setelah solder dipanaskan, mulai lubangi bagian yang telah ditandai pada ember. Usahakan lingkaran pada lubang dibuat dengan rapi dan pas ya teman-teman. Kemudian, oleskan lem pipa pada bagian luar katup yang akan masuk ke dalam lubang ember. Tujuannya agar tidak sedikit pun celah udara masuk dan keluar. Kemudian, masukkan keran ke dalam lubang yang telah dibuat. Pastikan keran tersebut terpasang dengan kuat dan rapat untuk mencegah kebocoran. Selanjutnya, membuat lubang di bagian kanan kiri ember pada bagian atas sebagai jalan keluar atau sirkulasi selama proses fermentasi ekoenzim berlangsung. Setelah itu, potong tampah. Untuk besar kecilnya teman-teman bisa sesuaikan ya pada embernya. Selanjutnya, bolongi tampah yang telah dipotong dan disesuaikan dengan ember yang telah disiapkan, di mana kegunaannya untuk alat filtrasi dari ekoenzim tersebut. Nah, untuk proses yang terakhir yaitu memotong pipa menjadi beberapa bagian sesuai dengan ukuran dan tinggi dari ember tersebut, atau sesuai tinggi lubang pada ember tersebut menggunakan gergaji atau alat lainnya. Dan juga bolongi pipa-pipa tersebut menggunakan solder atau alat lainnya yang nantinya berguna untuk tempat atau jalan keluarnya gas yang berada dalam ember tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang kita gunakan. Untuk alat-alatnya mungkin tidak ada di sini, tapi saya bisa sebutkan alat yang kita pakai itu ada alat potong seperti gergaji dan cutter serta gunting. Kemudian untuk alat membolongi bagian-bagian seperti ember, bagian paralon dan bagian tampah ini kita menggunakan solder. Dan mungkin alat lainnya itu ada perekat atau lem pipa. Di sini kita menggunakan Dextone. Dan kemudian untuk bahan-bahannya sendiri seperti yang dilihat di sini ada paralon, ember serta tampah yang sudah dibentuk disesuaikan dengan ukuran ember yang ada di dalam sini. Sama ada keran juga di bawah sini. Yang pertama kita lakukan proses pembuatannya, kita pastiin dulu semua alat udah ada. Kemudian yang akan pertama kita lakukan di sini adalah menempatkan tampah sebagai alat filtrasi di bagian bawah atau dasar ember. Kemudian ketika sudah terpasang, yang akan kita lakukan adalah membuat jalur atau alur pipa paralon itu sendiri. Di sini ada pipa yang panjang, itu ditempatkan di bawah hingga pada dasar ember. Ini masuk ke dalam lubang tengah yang ada di alat filtrasinya. Kemudian ada pipa juga yang masuk dari sisi kanan dan sisi kiri ember yang kita masukkan
menyesuaikan dengan jalurnya. Ketika sudah terpasang seperti ini, yang akan kita lakukan adalah mengecek apakah masih ada rongga yang terlihat atau terlalu lebar di bagian ember. Kalau kita bisa lihat di sini, ini juga masih ada yang terlalu besar. Nanti kita akan gunakan lem pipa untuk menutup lubang tersebut agar udara yang keluar hanya berasal dari lubang yang terdapat di paralonnya. Oke, jadi ini bentukan alat decomposer ketika udah jadi dan udah ditutup juga untuk rongga-rongga udaranya yang masih kelihatan. Ini bisa dilihat udah ditutup menggunakan lem pipa yang tadi disebutin. Kemudian di sini kita akan melanjutkan pada proses pembuatan ekoenzimnya yang akan dilakukan oleh Aisyah. Oke, yang pertama alat dan bahan yang harus dibutuhin itu tentunya alat decomposer. Alat decomposer yang udah kita buat tadi. Terus ada pengaduk. Lalu ada gula merah, ukurannya 1 kilo untuk 1 kilo kulit buah. Dan ukuran airnya 6 liter air. Jadi perbandingan ekoenzimnya 6 liter air, 1 kilo gula merah, dan 1 kilo kulit buah. Ini untuk sampah kulit buahnya. Selanjutnya kita akan mengisi alat decomposer ini dengan air sebanyak 6 liter. Nah, sekarang embernya sudah kita isi air sebanyak 6 liter. Selanjutnya kita bakal melarutin gula merah sama air. Sebelumnya kita di bahan kita ada gula merah dan juga buah. Gula merah ini berperan sebagai probiotik atau tempat makan si bakteri dari hasil fermentasi. Nah, nanti gula merah ini diaduk sampai Rata yang ya. rata. Oke, setelah gula merahnya berhasil dilarutkan, kita bakal nambahin kulit buahnya, campur kulit buah. Ukuran kulit buahnya sama kayak gula merah ya, 1 kilo. Jadi 1 kilo kulit buah di 6 liter air. Oke, setelah tercampur semua bahan-bahannya, kita langsung tutup pakai tutup alatnya ini. Pastikan tertutup rapat agar proses fermentasinya berhasil. Terus apa lagi? Proses fermentasi harus sering dibuka tutup selama minggu pertama, sedikitnya 10 menit per harinya. Dibuka lewat sini ya teman-teman. Lubang udaranya ada di bagian sisi kiri dan kanan. Seperti yang tadi dijelasin pada saat pembuatan alat, ini berguna sebagai lubang untuk keluar udara fermentasi. Lubang udara harus berukuran kecil karena kalau dibuka terlalu lebar, itu nanti juga akan terpengaruh isinya oleh udara-udara yang di luar. Waktu fermentasi yang dibutuhkan umumnya 3 bulan. Pada bulan pertama, ekoenzim ini akan berubah menjadi alkohol yang tidak baik untuk dijadikan pupuk. Dan bulan ketiga, ekoenzim ini bisa dipanen. Siap digunakan, bisa digunakan. Oke, baik. Jadi demikianlah bagaimana tadi demonstrasi perakitan alat decomposer dan pembuatan ekoenzim dari kami. Semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi teman-teman semua dalam membuat dan merakit alat decomposer serta untuk pembuatan ekoenzim. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.